selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pasti pada semangat kan karena habis gajian? Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, kita ada quotes menarik untuk kalian semua. Bersahabatlah dengan masalah, Karena masalah yang membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan. Nah, menarik sekali kan quotes-nya? Nah, selanjutnya mari kita saksikan briefing pagi yang akan dibawakan oleh Bapak Bobi Wibowo selaku Direktur Utama Jun Motor. Selamat menyaksikan. Salam satu visi, satu hati, dan satu semangat teman-teman Jun Motor semuanya di cabang manapun Anda berada. Saya pagi hari ini mengucapkan selamat datang September. Selamat datang September buat Anda semuanya. Teman-teman, nggak ngerasa banget kita sudah masuk di bulan keempat terakhir di tahun 2021. Sekejap mata. Pandemi nggak kerasa juga sudah terjadi 1,5 tahun. Wow, lama loh. Tapi selamat buat Anda dan buat saya, orang-orang yang kuat menghadapi pandemi ini. Buktinya, kita masih stay di sini dan masih bertahan. Masih bertahan untuk tetap bekerja, masih bertahan untuk tetap bisa melakukan banyak hal. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu bertahan. Bulan September ini, kita bakal banyak berbicara tentang kemampuan dalam menyelesaikan masalah, atau bahasa Inggrisnya problem solving. Kalau kita bicara tentang keahlian menghadapi masalah, sekali lagi selamat. Anda dan saya adalah orang-orang yang mampu menghadapi masalah COVID yang hari ini kita hadapi. Setidak-tidaknya kita bertahan sampai hari ini, setidak-tidaknya Anda masih datang bekerja, masih semangat. Begitulah. Hidup ini siapa sih yang nggak punya masalah? Betul apa betul? Saya punya banyak masalah, Anda punya banyak masalah, teman Anda punya banyak masalah. Di dunia ini katanya sawang sinawang kata orang. Kalau saya ngelihat Anda kayaknya masalahnya sedikit ya. Kalau Anda lihat Pak Bobi, enak jadi Pak Bobi kayaknya. Itulah yang terjadi tiap hari. Setiap orang mengalami rasanya rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Padahal sama aja rumputnya. Sama-sama rumput kan? Nah teman-teman semua, kalau kita bicara tentang gimana kita menyelesaikan masalah, saya yakin saya mau bagi tips sama kalian. Dengan apa yang saya alami selama saya bekerja 18 tahun ya sampai hari ini ya. Jadi saya betul-betul belajar bahwa kalau kita itu bekerja, makin tinggi posisi saya, ternyata masalahnya semakin banyak. Masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan baru dilaporkan. Bukan berarti saya pinter sih, tapi artinya semua masalah-masalah yang sulit itu nyampainya ke saya gitu. Kayak yang bisa diatasi sama teman-teman sudah selesai di teman-teman. Artinya saya harus punya keahlian dalam menyelesaikan permasalahan. Nah hari ini kalau saya mau bagi sama Anda tipsnya, kalau menyelesaikan masalah, pertama-tama punyai hatinya dulu. Kita harus sabar menghadapi masalah itu. Waduh Pak, semua juga ngomong sabar. Tapi sabar itu bagaimana? Saya kalau bicara sabar, saya teringat dengan satu hal teman-teman. Bicara kesabaran, ada dua tipe benda keras di dunia ini. Satu batu, yang kedua air. Saya kalau ditanya milih, ada orang yang berkata bahwa kamu tuh keras kepala, keras banget orangnya kayak batu. Tapi kalau saya disuruh pilih, saya akan memilih lebih baik saya keras seperti air. Duh, kok bisa air itu keras? Bayangkan teman-teman semua, batu yang begitu keras saja, kalau ditetesi dengan air tiap hari, dia akan bentuknya dekok, betul nggak? Akan bolong. Kalau dia ditetesi oleh air setiap hari. Kalau air marah, maka batu akan disunami untuk masuk kembali ke dalam air. Teman-teman semuanya, prinsip untuk bersabar dalam menghadapi persoalan atau problem, khususnya problem COVID lah kalau hari ini kita bicara. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan hari ini bisa kita hadapi sampai dengan hari ini kita tetap bertahan. Kita masih sabar. Ada juga teman-teman baru yang juga bergabung ke Jun Motor
Artinya apa? Selalu ada kesempatan di dalam setiap masalah kita. Jangan melihat masalah sebagai dunia itu kita runtuh. Makanya kita butuh kesabaran tadi seperti air. Sabar. Karena selalu ada jalan keluar. Dunia nggak runtuh karena satu masalah. Buktinya COVID bukan tanda kiamat. COVID yang kemarin bulan Maret betul-betul membuat kita susah sekali hidupnya di tahun lalu. April, Mei, Juni, kemarin PPKM Juli, Agustus kita betul-betul turun semua. Tapi hari ini kalau kita lihat, alhamdulillah kita sudah melihat ada kenaikan. Betul nggak? Selalu ada harapan di tengah-tengah segala macam kesulitan. Kalau kita percaya bahwa ada pengharapan, maka saya yakin kita akan bisa melewati, bisa go through. Ya, kita bisa melewati masalah-masalah yang akan kita hadapi nanti. Dan percayalah akan selalu ada masalah-masalah besar yang kita hadapi untuk jadi orang besar. Siapa yang mau jadi orang besar, bersiaplah untuk menghadapi masalah yang besar pula. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, jangan mengira bahwa kalau ada problem, dunia runtuh. Dunia ini nggak akan runtuh kalau ada problem. Dunia ini runtuh kalau Anda menyerah. Ada peribahasa bagus yang bilang daripada Anda itu memaki gelap, lebih baik menghidupkan lampu. Daripada Anda marah-marah, kenapa kok gelap? Ya cepetan aja lah hidupkan lampu. Artinya, mari kita cari solusi, bukan mencari permasalahan yang ada. Jangan menyalahkan masalah, apalagi menyalahkan orang di tengah-tengah masalah. Lebih baik cari solusinya. Anda bisa sharing dengan pimpinan Anda, DM saya lewat Instagram juga boleh, ada di sini ya. Atau mau kirim FB Messenger juga boleh ke saya kalau Anda punya masalah. Tapi teman-teman, kalau Anda ada di Cun Motor, saya yakin dengan satu visi, satu hati, satu semangat, kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita, itu akan menjawab bagaimana kita menghadapi problem solving dalam kehidupan kita. Rekan-rekan sekalian, di bulan September yang baik ini pula, saya yakin bahwa ada banyak orang yang masih peduli sama Anda. Anda dikasih, Anda disayangi oleh semua orang tentunya. Dan saya tahu bahwa Cun Motor juga memperdulikan Anda. Saya pada kesempatan ini juga mau mengapresiasi teman-teman HRD kita yang telah juga mendaftarkan salah satu problem solving ya di tengah-tengah turunnya pendapatan di bulan-bulan sebelumnya. Bulan ini Cun Motor juga telah, di bulan lalu Cun Motor juga telah mendaftarkan rekan-rekan kita semua ya, hampir seluruh karyawan kita ke dalam program bantuan pemerintah yang diberikan kepada karyawan ya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian sudah menerima, sebagian masih belum ya karena dikirimkan bertahap. Ada juga yang menerima, ada juga yang belum. Artinya gini, buat yang sudah menerima artinya syukur alhamdulillah. Buat yang belum menerima ya mari kita tunggu. Kalau tidak menerima tetap syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kenapa? Karena selalu ada keindahan di dalam setiap hal, di dalam setiap perkara. Rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara bahwa program yang dilakukan pemerintah, perusahaan terus ikut andil bagian untuk terus aktif mendaftarkan karyawan sebagai tugas kami, tugas saya dan seluruh tim saya di Cun Motor untuk terus mendaftarkan Anda. Bahwa kepada program-program yang memang pro dengan karyawan, Cun Motor memastikan diri untuk memanfaatkan setiap program itu dengan baik supaya kesejahteraan yang lebih baik bisa kita capai bersama-sama. Dan mari kita gunakan setiap dana-dana yang sudah diterima dengan baik, karena saya sudah menerima laporan penerimaannya kepada beberapa rekan-rekan sudah diterima. Saya betul-betul pesankan jangan sampai boros. Gunakan, sedialah payung sebelum hujan. Karena nanti kalau hujan baru cari payung, Anda terlambat. Karena kondisi pandemi ini, meskipun bulan ini pemerintah telah menurunkan level PPKM, tapi ingatlah, Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun masih ada pada level 4 ya. Nganjuk Kabupaten Madiun sudah ada pada level 3. Kalau kita melihat, maka rekan-rekan semua kita harus betul-betul tetap waspada bahwa masih diprediksi COVID akan naik lagi pada pertengahan bulan September ini. Amit-amit kata orang Jawa. Tapi saya berharap kita tetap prokesnya kita jaga, pakai masker, jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena membereskan masalah pertama, problem solving skill nomor 1 di dalam hari-hari ini adalah menjaga kesehatan kita. Kalau kita sehat, saya pikir kita bisa menyelesaikan masalah kita.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat datang buat teman-teman semua di bulan September. Mari bersama-sama memasuki bulan September yang penuh harapan dan penuh kebaikan ini bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan seluruh tim Dijun Motor untuk kita menyambut hari depan yang selalu punya harapan untuk lebih baik. Salam semangat. Beri tepuk tangan untuk Bapak Bobby. Masuk info yang pertama, akan diadakan pemberkasan karyawan baru pada tanggal 9 September 2021. Yang kedua, bagi karyawan Thyssen yang ingin mengambil dokumen wajib membuat janji dengan tim HRD. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!